lagi ada grand launching Epson Sure Color V7000. Dan saya Maudia Zahra Hidayat dari Marketing Komunikasi PT Aneka Warna Indah ingin menanyakan langsung mengenai produk Epson V7000 ini langsung kepada Pak Firdi dari Epson Indonesia. Halo Bapak. Halo. Dan saya juga ada ditemani oleh Bapak Dana Purnama dari PT Aneka Warna. Halo Bapak. Nih, pertama gimana nih Pak kabarnya? Apa lagi atau alhamdulillah lagi sehat. Alhamdulillah Semangat sehat. buat launching nih Mbak ya. Semangat ya. Launchingnya antusiasmenya kayaknya banyak juga ya Pak hari ini. Boleh juga ya. Terus aku langsung kepo nih. Apa sih yang ngebedain Epson V7000 ini dari printer UV yang lainnya nih Pak? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Halo Awiners, perkenalkan nama saya Firdi. Saya adalah Pre-Sales Engineer dari PT Epson Indonesia, divisi Vertical Business, large format printer. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Maudi tadi, apa sih yang ngebedain printer V7000 dengan printer yang lainnya yang ada di market saat ini ya? Oke, untuk printer flatbed UV memang bukan hal yang baru ya menurut saya, tapi ada hal yang baru yang ditampilkan oleh Epson di V7000 ini. Pertama adalah dari warna. Jadi dari segi warna kita punya konfigurasi 10 warna Mbak. Jadi dari CMYK, LCLM, lalu ada grey, dan yang spesial kita punya red, varnish, dan juga white. Seperti itu. Jadi diharapkan warna red ini dia adalah warna spesial. Jadi yang paling salah satu warna yang susah didapatkan dari kombinasi warna CMYK. Dan juga untuk warna LC, LM, dan grey adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas gradasi dari setiap objek yang akan di-print. Kan begitu ya Pak Dana ya? Betul Pak. Kalau bicara warna-warna itu gradasi, terutama apalagi untuk muka, terus untuk kosmetik dan lain sebagainya itu perlu gradasi warna yang halus. Tapi kalau sebenarnya Epson dari dulu memang terkenal dengan kehalusannya gradasinya, apalagi sekarang 10 warna itu luar biasa, pasti bagus. Tadi tinta merahnya juga sendiri, jadi nanti bisa juga dibantu juga, tapi pasti lebih gamut warnanya jadi lebih luas. Secara gamut warna lebih bagus, dan untuk detail kita juga tetap mengedepankan nih, karena Epson kan dari dulu mainnya selalu di. Jadi print head yang kita pakai ini adalah print head yang menggunakan picoliter yang sama dengan printer foto. Jadi kualitas picoliternya itu 3,5 picoliter. Jadi hasilnya bisa detail. Keren. Detail yang diberikan jadi semakin tajam gitu untuk dilihat gitu ya Pak. Betul. Printernya UV kualitas bisa foto. Iya. Dan untuk ukuran media yang bisa dicetak ini, karena jenis tinta UV ini bisa mencetak di hampir semua media ya, makanya ketinggian media yang bisa dicetak itu 8 cm Mbak. Jadi kalau misalkan ada pintu kayu nih ya mau dicetak itu bisa itu langsung dicetak, nggak usah dipotong-potong lagi. Dan ini lebih tebal dari printer UV di pasar sih kalau kita bandingin. Gitu. Sebagai informasi juga Maudi, ini printer UV Epson pertama. Dan kualitasnya juga unik lah, punya perbedaan dari printer UV di market saat ini yang ada. Memiliki value karena emang seperti yang kita tahu Epson itu terkenal dengan yang tadi Bapak Dana sebutkan gradasinya ya. Jadi UV itu lebih detail, tajam, teksturnya juga enggak blur gitu ya. Kalau bicara sampai variabel dotnya 3,5 pico itu, kalau ngeprint ID card pun meskipun di mesin besar seperti itu, ada beberapa customer yang memang menggunakan mesin UV flatbed besar untuk cetak kartu. Nah, yang saat ini kita launching 3,5 itu sangat cocok banget tuh, karena lebih detail lagi pasti gitu. Terus kalau foto ada fotonya misalnya ID card itu kan,
fotonya tuh bisa lebih halus lagi karena tadi dengan 10 warna, terus picoliternya juga kecil. Kecil. Terus untuk yang tadi Pak Vidi sebutkan red itu spesial Betul. dari Epson, dari Iya. mesin yang lainnya. Kenapa bisa dibuat spesial dari Epson nih Pak? Itu karena tadi warna red ini sebenarnya warna campuran kan, bukan warna dasar dia. Iya. Ya, campuran dari CMYK ini untuk mendapatkan red ini agak susah. Jadi memang untuk red ini kita buat satu tinta sendiri khusus, memang yang warnanya sudah merah gitu. Jadi ini sebenarnya metode yang sama printer EcoSolvent yang pakai. Jadi printer EcoSolvent juga di S80 kita tersedia warna orange dan red. Orange dan red. Jadi memang biar warna rednya itu lebih keluar gitu. Lebih tajam Lebih tajam. menyala Iya, dan betul. benar-benar red gitu ya. Iya betul. Boleh saya tambahin. Iya. Boleh Pak. Meskipun ini produk terbaru Epson, bahkan mungkin bukan mungkin, ini produk pertama flatbednya Epson. Iya. Tapi Epson nangkep problem-problem di market Ya. atau di mesin-mesin UV yang saat ini gitu. Karena itu tadi untuk mendapatkan tinta merah itu sangat susah gitu. Terus ada kebutuhan untuk gradasi warna ya Pak ya. Terus detail juga. Nah, ini lengkap gitu. Jadi mereka kalau kita bicara mungkin kok di pasar tuh udah banyak banget yang flatbed gitu. Tapi Epson baru ngeluarin. Nah, tapi dengan hadirnya itu jadi kekurangan-kekurangan dari yang teknologi atau di pasar yang saat ini ada semua di sini. Kurang lebih begitu gitu. Oke, Pak Vidi tadi kan sedikit membahas mengenai detail dan juga hasil yang diberikan oleh Epson V7000 ini cocok untuk foto juga. Berarti market yang dihasilkan oleh V7000 ini bisa lebih luas dong? Iya, jadi kalau saya ngelihat market yang di UV flatbed saat ini biasanya nih mereka cuma dibuat plakat atau gantungan kunci ya. Signage ya Pak. Ya, jadi signage, lalu signage juga signage yang rough ya, yang kasar. Ya, dan gantungan yang kecil-kecil, gantungan kunci atau plakat. Nah, dengan Epson V7000 ini dengan gamut warna yang luas dan ukuran cetak yang besar, kita mengajak customer untuk lebih upgrade ke produk-produk yang akan mereka hasilkan. Gitu. Contohnya kita bisa masuk ke marketnya desain interior. Desain interior? Iya, desain interior. Untuk wallpaper atau untuk misalkan kita mau cetak foto keluarga satu ukuran misalkan satu papan gitu. Yang besar, iya, besar keluarga ya. itu Iya. biasanya apa ya? Nah, jadi tuh masuk ke market yang selama ini mungkin belum disentuh. Contoh kayak kemarin mau bikin kitchen set tapi custom. Iya. Jadi sekarang dasarnya tetap putih polos, tapi kita bisa print menggunakan UV V7000 ditambahin motif seperti itu. Jadi, nah market-market seperti itu nih yang pengen kita ajak sama customer untuk masuk gitu, biar lebih expand marketnya dan juga cuannya juga semakin gede kan kalau hasil cetaknya gede. Produksinya banyak bisa apa aja gitu kan. Iya, betul. Itu yang datang ke kita juga bermacam-macam Iya, juga betul. orderannya, betul. Itu Pak Dena. Ya. Yang saya penasaran itu kan dimensinya ini besar ya Betul. Pak. Dan otomatis pasti kalau mau cuma cetak ya satu wilayah aja itu Bisa. akan boros vakum atau gimana? Nggak, jadi area cetak maksimal ini 1250 kali 2500 mm. Ya. Itu bisa dibagi menjadi 4 area. Oh. Nah, jadi ada 4 area dan nanti settingan vakumnya bisa diatur nih. Oh bisa. Mau dipakai area 1, 2, 3 atau 4 itu bisa diatur masing-masing. Disesuaikan dengan kebutuhan kita mau Iya, cetak berapa betul. dan banyaknya berapa gitu. Betul. Dan saya nambahin lagi ya tadi dari segi warranty, Mbak. Warranty ini penting karena customer itu jangan lagi dipikirin masalah nanti kalau mesinnya rusak gimana, nanti maintenance-nya gimana gitu ya. Jadi yang penting fokusnya cari duit aja, cari cuan gitu ya. Nah, untuk
ini print headnya kan ada 8 print piece. head, Jadi dalam 1 tahun warranty itu nanti Epson akan memberikan maksimum penggantian print head itu sampai 8 8 kali 8 piece 8 piece print head dalam 1 tahun, termasuk semua spare part. Yang tidak digaransi adalah yang consumable. Jadi semua bagian dari consumable itu termasuk dalam spare part. Jadi customer udah nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah pusing, dan kalau misalkan mau nambah warrantinya itu bisa. Jadi kita bisa extend warrantinya sampai plus 4. Jadi total sampai 5 tahun warranty. Iya. Biasanya kan BIP mesin 3 tahun lah, 3 tahun 4. Ya udah BIP ya biasanya. Ini kita kasih kalau yang mau pengen nambah lagi sampai 5 tahun masih bisa. Kalau BEP sebenarnya tergantung aplikasi market yang dia garap sih. Semakin tadi saya setuju, semakin kegarap yang dekorasi, yang sebetulnya yang abu-abu di market tuh nggak perang harga mau di. Yang saat ini perang harga itu kebanyakan lebih ke barang cetakan ya. Betul. Kalau bicaranya dekorasi, ke toys, kemana, ke merchandising itu masih gelap karena kreativitas. Betul, karena itu mengandung kreativitas dan unik gitu, terus beda-beda. Itu saya kira itu tambahan. Kalau kreativitas kan nggak ada nilainya. Nggak ada batasnya juga ya kan orang. Kalau dia suka, dia punya duit, dia bayar. Betul. Tinggal hasilnya aja. Zaman sekarang apalagi kan dikit-dikit ada ide, mari kita buat. Iya. Ada ide dibuat gitu. Jadi marketnya semakin luas, kita juga teknologi bisa provide kebutuhan ya, kebutuhan. Tadi memperjelas yang vacuum zone kita sebutnya. Jadi satu meskipun besar, lokasi vakumnya itu 4 gitu. Jadi kalau misalnya cuman kepake area yang 1/4-nya itu bisa vakum yang lain dimatikan mau di. Artinya masih bisa ngeprint yang kecil-kecil ditata di situ, atau mau setengahnya juga bisa ditata di situ. Jadi nggak harus semuanya kepake. Jadi bisa gitu. hemat Iya. energi lagi ya. Betul, kecuali kalau mau papan satu papan lah gitu. Kita bicaranya 1 lembar. Itu semuanya. Dan mesin ini sudah include pompanya di dalam. Udah ada ya. Jadi customer tidak perlu nambahkan lagi beli kompresor atau beli pompa lainnya. Udah ringkes lah Jadi itu ya. Kalau Epson biasanya gitu sih. Terus Teknologi dari Epson. segi softwarenya itu apakah ada pembaruan atau update nggak Pak yang ditawarkan oleh V7000 ini? Nah, jadi kalau sisi software dari Epson, tetap yang digunakan untuk RIP-nya adalah Epson Epson Xprint. Epson Xprint. Nah, nanti untuk controlling mesinnya itu kita gunakan lagi UV Flatbed Controller. Jadi ada dua software yang berbeda. Jadi pertama habis di layout, di desain, kualitinya mau di-adjust seperti gimana. Nanti setelah sudah jadi nih, kita RIP masuk ke software yang satunya, yang Flatbed Controller. Nah, Flatbed Controller ini adalah software yang berfungsi untuk mengatur si mesinnya. Mau mencetaknya mulai di titik berapa, di ketinggian bahan berapa, seperti itu. Jadi ada 2 versi software untuk filenya dan untuk mesinnya. Kita juga menyediakan namanya Epson Cloud Solution Port. Itu untuk apa? Itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Epson untuk sistem monitoring. Sistem monitoring. Jadi customer diharapkan bisa mendaftar karena ini web based. Web based bisa mendaftar Epson Cloud Solution Port. Lalu di Epson Cloud Solution Port ini nanti akan lengkap nih keluar cost produksinya berapa, terus nanti dia status mesinnya ready atau tidak, misalkan ada alarmnya apa, seperti itu. Jadi diharapkan secara produksi customer bisa memonitor fungsi mesin dan bisa mengetahui produktivitas mesinnya ini seperti apa gitu. Ada lognya ya Pak ya? Iya, ada lognya. Jadi kita bisa ambil range misalkan 1 bulan nih. 1 bulan kita klik, ini total mencetak sampai 30 meter misalkan. Dengan tintanya habisnya sekian gitu. Jadi per jobnya bisa kelihatan juga nih. Job A habisnya sekian, job B habisnya sekian. Jadi customer bisa memprediksi
harga yang ditawarkan Iya, ke lebih mudah ya. iya Jadi nggak kira-kira mau. betul. Iya, bisa langsung pasti. Jadi nggak kemahalan juga, Iya. nggak kemurahan juga seperti itu sih. Oh iya, nambahin satu. Yang ini ada teknologi ionizer ya Pak ya? Iya Nggak betul, salah. ionizer. Nah ini bisa dijelasin Pak? Ionizer ini fungsinya adalah untuk mengurangi atau menstabilkan permukaan media yang ada statik. Statik Pak. Statik contoh kayak akrilik ya. Hmm. Karena plastik tuh Ya, dia kebanyakan emang akan plastik nih betul. aplikasi. jadi kalau dia banyak sebenarnya nggak kelihatan ya Pak ya. Iya. Iya. Nggak kelihatan tapi dalam prakteknya itu kalau bahannya terlalu tinggi kandungan listrik statisnya, dia si tinta itu tidak menempel di media. Jadi dia kayak pecah gitu, kayak biur gitu. Selain itu kan menarik debu Pak kalau ada. Betul. Ya. Betul. Kalau Jadi debu-debu halus yang memang tidak terlihat oleh mata gitu ya, itu bisa dibersihkan dulu lah. Pokoknya itu anti statik lah gitu ya. Jadi Iya, statiknya betul, dikecilin, debu segala macam itu bisa nggak nempel lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau ketinggian juga statik tuh nyetrum sedikit. Iya, sih. lumayan Pak. Ngagetin Kalau lah. kita dulu kecil ya, Iya. main di rambut gitu ya. Lalu untuk printhead nih, pengamanan printhead kita juga dilengkapi dengan Sensor. sensor Pak. Jadi kanan kirinya printhead itu ada sensor. Kalau dia kena media atau misalkan ada media yang melengkung nih biasanya nih kan, dia nanti akan otomatis berhenti. Oh, jadi nggak nabrak Betul. hasil print gitu. Tidak ya? menabrak hasil print, otomatis berhenti. Dan jika kita setelah nabrak, kita bisa adjust nih ketinggiannya. Mungkin mau ditambahin 1 mili atau 2 mili, nanti kita bisa lanjutkan hasil print yang tadi berhenti. Jadi nggak perlu mengulang lagi dari Nggak awal. perlu, karena itu akan waste Bahan. ini kan bahan. Tinta. Iya, jadi misalkan baru setengah nih, Iya. berhenti gitu. Kalau misalkan ini ya udah kita naikin, nanti dia jalan lagi. Tidak perlu membuang satu papan ini. Dan Gitu. nggak perlu sulit mengatur dari awal lagi harus seperti Nggak. apa settingannya ya. Gak usah, langsung kita adjust, naikin manual, ada di softwarenya, naikin tambahin 1 mili atau 2 mili gitu. Nanti kita resume jalan. Seperti Ya. itu. Ya tadi mengingatkan atau menekankan sih, itu penting banget kalau di flatbed untuk namanya teknologi ionisasi itu untuk apa statik itu. Kalau di roll kan dia ada pinch roll yang ngejepit Iya. body. Ya, kalau di flatbed nggak ada, jadi si media tuh ditaruh gitu. Betul. Terus juga karena memang kita ngeprint plastik dan lain sebagainya yang itu bisa debu itu nempel gitu kan. Nah itu penting banget kalau di flatbed gitu. Nah Epson udah include di situ teknologinya. Udah Betul, menyediakan teknologi yang memang sejauh ini menjadi trouble di pasaran Iya, betul. masyarakat ya. Betul. berarti, Pak? Itu sebenarnya sama teknologi dengan yang di SRS. Series ya. SRS juga ada buat pakai buat tangkap debu gitu. Oh, Seperti itu. series tuh yang ini, yang Solvent. Oh, solvent. Solvent. Ada juga Ada juga. print head guard dan juga untuk menangkap debu. Iya, itu penting soalnya kalau debunya ke print ya nggak nempel. Iya betul. Ya meskipun memang bisa dibersihin. Biasa dia Pak. Betul. Oh iya, jadi hasil cetakannya tadinya harusnya smooth, Iya. jadi ada kayak Diprinting. nggak ke print sedikit ternyata ada debunya. Iya, Oh, betul. untuk Makanya kita juga edukasi ke customer yang mau instalasi mesin flatbed biasanya secara standar sih harusnya kita punya satu ruangan tertutup, tidak terkontaminasi dengan debu-debu dari luar gitu. Jadi untuk menambah kualitas hasil cetak lah. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi itu sih. Memaksimalkan ya dengan itu meskipun ada ini tapi memang jaga-jaga. Ini teknologi yang bagus tapi ya tetap customer perlu ruangan bersih khusus untuk lebih maksimal Menjaga lagi. Iya. kualitas hasil printnya Iya. juga. Iya, tetap. dan juga untuk memperpanjang lifetime-nya si printer itu sendiri, Mbak. Printer. Karena kan print head itu dia lubangnya kecil-kecil sekali ya. Iya. Kita tidak bisa dilihat mata, jadinya debu pun juga gak kelihatan gitu. Jadi ya itulah. Jadi biar sama-sama menjaga, harusnya lebih bagus di satu ruangan tertutup. Lalu dari tadi kita ngomongin safety buat print head ya, Pak. Ada lagi safety buat operatornya nih, Tim atau buat orang-orang di sekitarnya. Oh ada juga. Jadi
ada sensor di antara ujung kanan dan ujung kiri ini. Kalau dia ada yang terhalang, entah itu kepala atau tangan atau apa, itu dia otomatis akan berhenti shifting. Karena kayak itu kan besar nih. Itu besar, lumayan Pak kalau itu. Bukan lumayan lagi Pak, benjol. Jadi itu nanti akan otomatis berhenti. Harus berhenti, misalnya ada orang yang secara tidak sadar ya, dia masuk lewat mau lihat hasil cetakan gitu ya, nanti dia akan berhenti. Yang namanya kerja kadang-kadang mengharuskan kita bergerak kan. Iya betul. Nggak tahu mesin juga gerak-gerak. Mungkin dia mau lihat hasil yang sebelah sini seperti apa. Nanti dia berhenti otomatis, dan itu juga bisa di resume juga, bisa dilanjutkan. Dan kita juga menyediakan 4 buah emergency stop. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada di sebelah kanan bawah, sebelah kiri bawah, di kanan atas dan kiri atas. Jadi nggak perlu tiba-tiba muter dulu lari. Iya, nggak cuma satu tombol. Kelamaan nanti. Oke, jadi mesin Epson V7000 ini kan pertama kali launch di Indonesia dan juga di aneka warna. Untuk mendapatkannya pasti hanya bisa baru dari aneka warna atau gimana nih Pak Firdi? Memang terima kasih nih pada Aneka Warna, pertama kali instalasi di Indonesia. Kalau mungkin untuk pembelian bisa lewat Aneka Warna nanti teman-teman kita memang dealer dari Epson. Kemarin kita mulai dari foto, terus accessories, lengkap lah gitu. Nah salah satunya yang ini juga memang kita juga mau kita bisa mendapatkan produk ini di Aneka Warna. Ada 8 cabang di Indonesia, mulai dari Medan, di Pekanbaru, kita juga ada Palembang, di Jakarta, terus Bandung, Semarang, Surabaya, lalu di Pontianak. Dengan cabang sebanyak itu juga kita punya after sales support, teknisinya juga ada. Bahkan kalau bicara teknisi itu juga kita di Makassar ada, meskipun nggak ada kantor, di Bali juga ada, gitu Pak. Jadi di Makassar dan Bali itu walaupun tidak ada kantor Aneka Warna, ada teknisinya Pak, standby di situ, betul. Luar biasa. Gitu mau nih kalau untuk pembelian Epson V7000 atau produk lain Epson itu kita ada 8 cabang di Indonesia. Jadi tergantung Awiners mau kontak cabang terdekat yang mana gitu. Betul, lebih baik memang ke cabang terdekat kami karena lebih dekat untuk kalau misalnya ada kebutuhan gitu, ada yang mau dikonsultasi dan lain sebagainya. Kita balik ke Pak Firdi lagi nih, yang ingin ditekankan kepada Awiners dan teman-teman di rumah apa nih mengenai Epson V7000? Oke, conclusionnya ya. Buat teman-teman Awiners nggak perlu ragu lagi mengambil keputusan untuk membeli V7000 karena satu dia 10 warna, saya rasa cuma ada di satu-satunya ya. Betul, di saya Epson untuk mencari kualitas yang seperti ini, dengan yang didapat juga kualitas foto, lalu dan yang paling penting lagi adalah garansinya kita support full semua. Terlebih lagi mendapatkan support dukungan dari teman-teman Aneka Warna yang cabangnya sudah banyak, jadi saya rasa nggak perlu ragu-ragu lagi untuk membeli atau memilih Epson V7000 ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi untuk Awiners, kita juga menyediakan kemudahan untuk Awiners untuk mendapatkan produk Epson V7000 dengan mengkontak cabang-cabang terdekat Aneka Warna dari kota Awiners sendiri ini. Dan untuk Pak Dana, apakah ada yang ingin tambahkan nih sama Awiners di rumah? Ya, sektor kreatif ini lagi rame gitu. Nah salah satu penunjangnya ya teknologi ini. Kita tahu dari tadi pemaparan Pak Firdi dari Epson langsung, itu banyak banget kelebihan atau improvement dari yang di pasar saat ini. Di Epson V7000 ini udah menutupi semua kekurangan atau yang saat ini di pasar problemnya gitu. Jadi ada semua teknologi di V7000. Nah buat teman-teman jadi nggak usah ragu lagi, teman-teman bisa main di industri kreatif, bisa di dekorasi, bisa di mainan anak-anak, toy atau kreatif lainnya lah. Sangat banyak sekali, apalagi sekarang anak muda lebih ke arah-arah sana, seneng. Jadi Epson ini sangat membantu untuk
mewujudkan kreativitas itu, Maudi. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Firdi atas Sama-sama, jawaban-jawabannya Bang Adi. dan terima kasih banyak Terima kasih, Pak Bang Adi. Dana dan untuk teman-teman Awiners. Jangan lupa untuk ikutin terus sosial media PT Aneka Warna Indah di Instagram, Facebook, dan juga YouTube untuk mengetahui update-update terbaru atau juga kegiatan-kegiatan baru dari kami. Aku Maudi pamit undur diri, sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah!